Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengkritik keras kebocoran Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 setelah diserang ransomware. Menurutnya, peristiwa ini merupakan sebuah kecelakaan dan kebodohan nasional. Baik, pendalaman pertama kami persilahkan. Yang Pak Menteri ada? Mau ini menanggapi. Nanti Pak. Ini saya akan berikan waktu dulu kepada Pak Tubagus Hasanuddin untuk memberikan pendalamannya. Singkat padat Pak TBH. Terima kasih Ibu Ketua, rekan-rekan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, kemudian Kepala BSSN beserta jajaran. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional, ya. Karena Pak prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif ya. Dalam catatan kami saja serangan pada tahun ya menurut laporan nih ya pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.011.209 insiden. Begitu. Tetapi terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci, hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada sulit. Sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengakui belum menemukan dalang pelaku peretasan terhadap server PDNS2 yang berada di Surabaya. Kepala BSSN, Hinsa Hisiburian, mengatakan pihaknya baru menemukan indikasi-indikasi untuk memburu pelaku. Tentunya untuk pelaku ini belum bisa, Pak. Kita baru menemukan indikasi-indikasi yang nanti dari indikasi ini akan kita olah untuk menemukan si. Kalau ada orang yang bersedia mengejar dan menemukan, kira-kira Bapak mau nggak memprotek yang bersangkutan? Mau, Pak. Oke, nanti kita bicara 4 mata. Siap. Karena kita sebenarnya saat ini pun banyak permintaan dari kita sudah melakukan kerjasama dengan 10 negara MOU kaitannya dengan keamanan siber. Mereka menawarkan dan tentunya karena ini masih dalam proses forensik ini, kita tunggu dulu yang hasil dari tim kita ini, baru nanti bisa kita koordinasikan bagaimana bentuk kerjasama. Sudah ada beberapa negara yang mau untuk membantu. Selain itu, dari Menkominfo Budi Aristiadi mengakui pertahanan siber di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Ia menilai keamanan siber dalam negeri memang harus ditingkatkan lagi. Sedangkan adanya desakan publik untuk dirinya mundur. Menurutnya itu adalah hak berpendapat. Kami saja serangan pada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana mengungkap ada sekitar 1.000 anggota dewan di Indonesia ikut bermain judi online. Hal tersebut ia ungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi 3 dengan PPATK di Gedung DPR RI pada hari Rabu kemarin. Ia juga menjelaskan 1.000 orang tersebut terdiri dari anggota DPR RI, DPRD hingga pegawai Sekretariat Kesekjenan. Nah, pertanyaan terkait dengan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, Ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya.
Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif Datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angkanya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar. Selain itu, Ivan Yustiavandana juga menyebut jika adanya praktek jual beli rekening inaktif oleh oknum tertentu untuk kegiatan judi online. Dirinya juga mengatakan temuan ratusan ribu rekening tersebut berasal dari beberapa hal. Dirinya menduga ada pemilik rekening yang mungkin lupa jika sudah memiliki rekening. Berbeda dengan kasus judi online, Ivan menyampaikan jika proses transaksi itu dikerjakan para pengepul yang datang ke kampung-kampung dan meminta para petani untuk membuka rekening. Jumat 21 Juni hari ini adalah hari ulang tahun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berulang tahun ke-63. Namun Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebutkan Presiden Jokowi tidak pernah merayakan ulang tahun, sehingga istana memastikan tidak ada perayaan pada hari ini. Jokowi lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujatmi yang memiliki 3 saudara kandung. Mantan wali kota Solo itu berasal dari keluarga sederhana yang rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil. Namun, ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi pernah bekerja di perusahaan BUMN di Provinsi Aceh. Namun, tidak berlangsung lama ia kembali ke Solo dan membantu pekerjaan di pabrik pamannya yang bergerak di bidang mebel. Setelahnya Jokowi memutuskan untuk memulai usaha mebel sendiri. Kesuksesannya ini mengantarkan Jokowi untuk terlibat dalam Organisasi Pengusaha Mebel Indonesia atau ASMINDO. Karir politika dimulai ketika ia terpilih menjadi wali kota Solo dan kemudian terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012 berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama. Namun, baru 2 tahun menjabat, Jokowi kemudian diusung menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 yang dipasangkan dengan tokoh senior Golkar yaitu Yusuf Kala dan menang melawan pasangan Prabowo Hatta. Pada Pilpres 2019, Jokowi kembali terpilih sebagai presiden berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang hingga kini masih menjabat di pemerintahan hingga Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun ke-63 kepada Presiden Jokowi melalui akun Instagramnya. Prabowo mendoakan Jokowi agar diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia. Selain itu, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Iman Raharjo juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63 kepada Jokowi. PKS resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku dalam Sekolah Kepemimpinan Partai yang digelar PKS pada hari Selasa kemarin. Menurutnya, sosok Anies telah sukses memimpin Jakarta selama 5 tahun pada tahun 2017 hingga 2022. Ia juga menilai jika Anies Baswedan telah sukses dan menorehkan sejumlah prestasi selama memimpin di Jakarta. Sedangkan Sohibul Iman menurutnya merupakan seorang teknokrat yang juga cendekiawan yang pernah menjadi rektor Universitas Paramadina. Kredibilitas dan memiliki kapasitas serta peluang menangnya, probability to win-nya itu besar.
Oleh karena itu DPP PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, juga mendengarkan dari berbagai masukan para tokoh, ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta, maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Allahu Akbar! Merdeka! Kami meyakini pasangan Anies Sohibul Iman, ada yang sudah mereka-reka juga singkatannya, aman katanya. Nanti terserahlah apa namanya. Yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, serasi, dan bisa saling melengkapi untuk memimpin DKI Jakarta. Sedangkan saat dijumpai oleh awak media, Sohibul Iman mengaku cukup percaya diri apabila nantinya harus melawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Menurutnya, dalam sebuah pertandingan pasti akan ada pihak yang menang dan juga yang kalah. Namun ia menegaskan, sejauh ini masih cukup percaya diri untuk melawan Ridwan Kamil. Nggak ada masalah. Dalam pertandingan nggak usah takut. Ya kita bertanding aja. Jadi siap, Pak. Pede nggak Pak? Nanti Ridwan Kamil digusur sama Kim? Insya Allah. Siap. Secara sportif. Secara kan nanti siapapun yang jadi kan sebetulnya kan itu buat rakyat Jakarta kan. Kebaikan buat rakyat Jakarta kan. Jadi nggak ada masalah. Kalau rakyat Jakarta percaya pada kami, ya kami yang akan berpikir. Kalau ternyata tidak percaya, ya nggak ada masalah. Biasanya di Pilkada Jakarta ada isu bahwa Presiden Jokowi kembali akan cawe-cawe. Dinilai melalui putusan dari Sohibul bagaimana? Apakah melihat bahwa Pak Jokowi akan melakukan cawe-cawe? Itu kan baru ramalan. Nanti kita lihat aja, mungkin juga ada cawe-cawe. Sudah jangan berandai-andai ya. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Ahmad Saiku menyatakan masih membuka peluang untuk berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Saiku menegaskan, PKS akan terus membuka koalisi dengan sejumlah partai politik demi mendukung Anies dan juga Sohibul. Kebakaran menghanguskan rumah seorang wartawan, Sempurna Pasaribu, yang bertugas di salah satu media di Kabupaten Karo pada hari Kamis kemarin. Berlokasi di Jalan Nabung Surbakti, Kapanjahe, Kabupaten Karo, insiden tersebut menyebabkan satu keluarga meninggal dunia. Seorang warga menyebut mereka mengetahui kebakaran saat api sudah membesar. Aku pun belum tahu pastinya, Bang. Aku dapat telepon jam 5 lah. Kejadian cerita orang jam 3. Itu ada rumahnya kebakaran. Iya, rumahnya kebakaran. Di dalam itu ada siapa aja, Bang? 4 orang. Dan 2 anak-anak sama kakak 1, abang. Almarhum Bang Sempurna Pasaribu bersama istri, anak sama cucu. Semua ditemukan sudah meninggal dunia. Ada harapan keluarga kepada pihak kepolisian? Ya, adalah sedikit kayak biar jelas dia kejadiannya entah murni kebakaran atau dibakar. Saat terjadi kebakaran, Sampurna dan keluarganya ada di dalam rumah. Jenazah keempat korban sudah dibawa ke RS Bayangkara. KBO Satreskrim Polres Tanah Karo Ibtu Togu Siahaan, keempat korban dibawa ke RS Bayangkara untuk keperluan autopsi. Sedangkan penyebab kebakaran pihaknya masih melakukan penyelidikan. Mereka masih berkoordinasi dengan tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lokasi kebakaran.